Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam dinur rahmah wa famana min nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummatan wasatan alladhina saru ala nahjil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa fahman sahiha waj'alna min 'ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada sore hari ini masih diberi kesempatan untuk merasakan sekaligus melaksanakan perintah agama, yaitu puasa Ramadan. Dan kebetulan pada hari ini pula kita masih sampai 1 hari, bahkan ini belum ada 1 hari, karena kurang lebih 40 menit lagi baru buka puasa. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur karena la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan akan tercurahkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, para hadirin wal hadirat, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tentunya tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, karena jelas tanpa petunjuk, tanpa perilaku beliau yang menjadi cerminan bagi kita semua, tentu kita tidak akan bisa merasakan alam Islam. Karena Islam ini adalah agama pungkasan, dan kita sebagai seorang muslim sebetulnya tidak cukup hanya kita mendalami Islam saja. Islam itu adalah tataran paling luar dari bangunannya agama. Yang di tengah-tengah itu ada yang namanya, dan ini yang paling penting pula, itu adalah iman. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Islam itu adalah bangunan dari luar agama. Iman itu adalah bangunan terdalam dari agama. Karena orang beriman, kalau mengatakan cukup syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa ia melakukan perintah-perintah agama pun, maka dia sudah dianggap sebagai seorang muslim, tetapi bukan sebagai seorang mukmin. Inilah perbedaan tingkatan di dalam cara beragama. Tidak hanya itu, para hadirin wal hadirat, tetapi kita juga dianjurkan, ide kalau mampu, dan saya kira kita kalau berjuang itu juga pasti mampu untuk memahami dan mendalami apa bagian terdalam dari bangunan agama, yaitu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kalau di dalam banyak pengertiannya dikategorikan sebagai tasawuf. Nah, tasawuf. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan, ini sebagai seorang muslim, nah kita itu harus setidaknya
meniti ke arah sana. Dan yang harus kita perhatikan, ayyuhal hadirin wal hadirat, ihsan atau bangunan tasawuf ini seolah-olah ini yang perlu diluruskan bersama adalah seolah-olah orang bertasawuf itu harus bertarekat. Orang bertasawuf kalau tidak bertarekat berarti itu tidak afdol, berarti bukanlah orang tasawuf. Ini satu sisi memang ada benarnya, karena kalau dalam olah rohani, kalau tidak diikuti dengan seorang mursyid, maka itu juga bisa menyesatkan. Tetapi yang harus kita catat bersama adalah bertasawuf itu, ini barangkali akan banyak perbedaan di antara para ulama barangkali, tetapi di dalam pemahaman kami bahwa menjadi seorang muslim, menjadi seorang sufi tidaklah harus bertarekat. Karena tarekat itu adalah sebagai pengikat. Inti daripada tasawuf itu adalah bagaimanakah seorang hamba itu mampu menta'alukkan dirinya, mampu mengkoneksikan dirinya dan hatinya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah intinya. Bagaimana caranya? Dalam banyak hal itu kita bisa melakukan aurat, dikir-dikir, banyak mengagungkan asma Allah, la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, dan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Ini adalah inti daripada tasawuf, sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa tasawuf bila torekoh tanpa torekot itu juga tetap absah. Memang yang lebih afdolnya itu adalah bertasawuf juga mengikuti tarekat. Orang-orang masyarakat kota misalkan, kalau masyarakat metropolitan di Jakarta, Surabaya, atau bahkan masyarakat kita, para pegawai misalkan, kalau mendengar kata tasawuf, masuk tasawuf harus bertarekat, lari mereka. Inilah kemudian gagasan-gagasan bahwa bertasawuf tanpa tarekat itu sudah menggejala. Inilah sebetulnya yang harus kita wacanakan. Ini terkait untuk memahami dimensi tertinggi, dimensi terdalam dari bangunan agama itu. Ayyuhal hadirin wal hadirat, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi dan juga mendapatkan ridho dari Maulana Syekh atau Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari rahimakumullah untuk mengaji kitab yang disusun oleh beliau, yaitu kitab Risalah Sunnah wal Jamaah, sebuah risalah atau catatan-catatan terkait dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa kita harus mengaji kitab ini? Karena kitab ini, kalau saya memperhatikan, ini jarang sekali dikaji. Lebih-lebih oleh generasi milenial, generasi NU milenial. Ini jarang dikaji. Terkadang melihat risalah al-sunnah itu apa, tidak tahu bentuknya, barangnya tidak tahu, kitabnya tidak tahu, apalagi isinya. Bahkan mohon maaf, bisa jadi bahwa risalah kecil ini belum tentu dikaji atau diajikan oleh para orang tua kita. Orang-orang sepuh kita, baik itu misalkan orang sepuh kita dari kalangan Nahdiyin maupun orang sepuh kita dari kalangan yang non Nahdiyin. Jarang. Paling banter ini apabila ada si fulan mengkaji kitab ini, maka itu yang kita temukan itu pasti jebolan dari pesantren. Dan jebolan dari pesantren pun kadangkala kitab ini baru diajikan pada tingkatan mutawasid atau mutanahi, tingkatan pertengahan atau tingkatan
yang sudah, atau dalam bahasa akademik barangkali yang sudah mahasiswa atau mahasantri. Sementara adik-adik kita, anak-anak kita misalkan yang baru SMP, kemudian SMA, ini belum tahu barangnya ini seperti apa atau isinya. Oleh sebab itu, ayyuhal hadirin wal hadirat, buku ini penting untuk dibaca oleh siapapun. Dan juga tidak hanya penting dibaca oleh warga Nahdliyin, tetapi juga penting dibaca oleh mereka yang tidak berlatar belakang Nahdliyin. Karena lagi-lagi nanti mosok orang non-NU kok membaca risalah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti itu dikira meng-NU-kan. Ya tidak begitu. Karena apa? Karena risalah Mbah Hasyim Al-Asy'ari ini ketika sudah keluar menjadi sebuah karya, maka dia berhak dibaca, dikaji oleh siapapun, dan juga berhak untuk dikasih catatan-catatan, dan juga berhak untuk dikembangkan. Karena selama ini, mohon maaf, barangkali kita akan melihat bahwa risalah Mbah Hasyim Al-Asy'ari adalah risalah yang sangat sakral. Jadi sangat sakral, sehingga barangkali kalau ada generasi-generasi muda Nahdliyin yang mencoba untuk mempertajam atau mengembangkan atau bahkan menghasyiai, mengasih catatan-catatan pinggir risalah ini, agak merasa riskan karena sudah terbebani dengan pandangan yang sangat sakral. Padahal pada dasarnya kitab ini adalah disusun, dikarang. Ini sebetulnya itu kalau saya menyebut itu lebih tepat itu disusun, bukan dikarang. Disusun dalam situasi, dalam waktu tertentu. Kenapa yang pertama itu disusun? Jadi kitab ini memang, ini masih mukadimah, ayyuhal hadirin wal hadirat. Kitab ini memang kalau kita membaca banyak sekali nukilan-nukilan yang oleh Hadratus Syekh itu dinukil, diambil para ulama-ulama zaman dahulu. Bahkan kalau saya memperhatikan, membaca bahwa Hadratus Syekh ini tidak pernah menggunakan pendapatnya ra'yi fi mas'alatin kada, pendapatku dalam masalah ini seperti ini, tidak. Tetapi beliau lebih banyak menggunakan atau meminjam tangan kedua dan ketiga. Artinya apa? Beliau itu untuk memperkuat hujahnya, argumen beliau ini menggunakan pendapat atau makalah para ulama-ulama zaman dahulu. Ini satu sisi barangkali juga menjadi letak dari ketawaduan beliau. Tetapi di sisi yang lain, ini kalau dari orang luar, terutama dari non-NU yang mengkaji kitab ini, maka akan dikatakan bahwa kitab ini hanya sekedar nukilan-nukilan. Nukilan-nukilan seolah-olah penulisnya atau penyusunnya ini tidak memiliki sebuah independensi intelektual. Terutama ini kalau di kalangan para Islamolog, para orang-orang barat yang mengkaji tentang Islam, atau bahkan misalkan orang-orang non-Nahdliyin yang agak tidak simpati terhadap NU, maka serangan-serangan secara kepribadian itu ada, dan juga serangan-serangan secara intelektual juga ada. Ini tentunya hal yang wajar, karena apa? Sekali lagi, kalau menjadi sebuah karya ini boleh diperbincangkan, boleh diperdebatkan. Oleh sebab itu, maka sekali lagi kita akan menempatkan karya ini sebagai sebuah karya agung, tetapi tidak terlepas dari sisi-sisi terbentuknya karya ini. Artinya apa? Bahwa kita menempatkan karya risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam ruang dan waktu. Kalau sudah berbicara ruang dan waktu, berarti apa yang dikemukakan di dalam kitab ini boleh kita kritisi, boleh kita perkuat, boleh kita pertajam,
atau bahkan boleh kita kembangkan atau boleh kita tambahi sesuai dengan perkembangan keilmuan, perkembangan keagamaan, perkembangan situasi sosial, budaya, politik hingga saat ini. Inilah yang dinamakan kita itu memandang sebuah karya secara proporsional, secara tepat. Berbicara demikian bukan berarti kita itu mencoba untuk menganulir, bukan berarti kita itu mencoba untuk membongkar karya tersebut, bukan pula kita itu bermaksud untuk merendahkan karya tersebut, tidak. Tetapi ini adalah untuk mengapresiasi karya yang lahir pada tahun 1926 waktu itu. Sekali lagi, kita akan mengkaji karya ini dengan kacamata terbuka, meskipun kita sebagai warga Nahdien, tetapi kritisisme kita sebagai generasi penerus Nahdien maka harus kita perkedepankan. Oleh sebab itu, ini adalah catatan yang pertama. Selanjutnya, ayyuhal hadirin wal hadirat, ini kitab ini jelas ditulis pada ruang dan waktu tertentu. Ini ada beberapa bab. Ini kitab ini sebetulnya adalah kitab yang simple sebetulnya ini. Ini kalau dibaca sambil tidur, kalau sudah terbiasa baca bahasa Arab, ini bisa, satu kali dodokan itu bisa. Karena kitab yang ada sekarang ini kitab ini terlalu besar tulisannya ini, karena biar mudah untuk memaknai ya. Nah, pembahasannya adalah ini kerangka konseptual dari buku ini. Pertama, beliau itu menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Tetapi sebelum itu, nah ini sebetulnya karya ini karya yang sangat terpendam, kemudian ditahqiq oleh cucu beliau, putunipun. Menika niki ditahqiq oleh Syekh Saisyom ya. Niki ditahqiq oleh cucunipun beliau ingkang bernami Syekh Isam Haldik. Beliau niku termasuk niki kalau di dalam riwayat, kalau mendengar riwayat pesantren, beliau niku sebetulnya adalah titisannya dari Mbah Hashim. Sangat alim luar biasa. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala niki kapundhut rumiyin. Jadi lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau berjasa besar di dalam menyusun, mentahqiq. Jadi mentahqiq itu adalah misalnya kira-kira ini kajian filologi ya, kalau dalam akademik barangkali ya. Kira-kira ini lafadz yang tidak yang kurang jelas seperti apa, terus kemudian itu hadisnya dari mana, itu adalah cara kerja tahqiq. Tetapi satu hal, ini kitab ini belum pernah ditahqiq secara ilmiah, secara akademik, belum pernah. Maksudnya apa? Kalau secara akademik, misalkan di dalam pembukaan ketika ada sebuah makalah, hadis misalkan, atau sebuah pernyataan para ulama, itu kalau secara ilmiah ini dicari. Hadisnya ini di mana kira-kira? Apakah di Sahih Muslim, ataukah di Sahih Bukhari, ataukah di Sahih yang lain, atau Sahih Ibnu Hibban, ataukah misalkan di Sunan Imam Ahmad dan lain sebagainya. Di sini tidak ada. Takhrij hadis pun juga tidak ada. Tidak ada. Bahkan kira-kira ada sebuah pernyataan dari ulama Imam Zabidi misalkan. Ini kira-kira dari mana ini? Imam Zabidi itu siapa? Imam Al-Ghazali itu siapa? Di kitabnya apa? Ini tidak ada. Sehingga barangkali ini termasuk tradisi
pesantren ya, tapi terkadang tradisi pesantren seperti ini harus kita rodok dipacu. Tradisi pesantren seperti ini harus kita pacu biar apa? Mentahkik itu juga ada secara ilmiah. Artinya melakukan taksilul masodir. Ngiro-ngiro, mencari kira-kira ini sumbernya itu dari mana toh? Nah, ini sebetulnya harus kita lakukan. Dan oleh sebab itu insya Allah ke depan ini Al-Fakir mencoba untuk melakukan mentahkik secara ilmiah, secara akademik, meskipun itu tidak keseluruhan. Karena mentahkik kitab ini kecil ini kalau ditahkik secara keseluruhan ini bisa menjadi tesis atau disertasi kalau di Timur Tengah ini. Karena menahkik itu pekerjaan yang kedah telaten, harus mencermati, mencari makalah-makalah para ulama dan juga terutama ada kira-kira ada huruf ejaan yang salah atau tidak. Dan kebetulan, nah di sini ini sumbangsih Gus Isom ya terhadap karya ini. Kita patut apresiasi, tetapi apa? Capaian Gus Isom ini harus kita kembangkan lagi, harus kita perdalam lagi terkait cara-cara mentahkik sebuah karya yang berbahasa Arab. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab ini penerbit ini saya tidak tahu ya. Karena kalau di dalam pengalaman saya di dalam menahkik kitab, di dalam pengalaman saya ketika melakukan pembacaan sebuah kitab, ada editorial sebuah kitab, ini nampaknya ini cetakan apa? Yang antum semua pakai cetakan apa? Maktabah Turos nggih. Maktabah Turos niki di dalam beberapa kasus ini ada beberapa yang kurang redaksinya, kemudian ada yang perlu dibenarkan. Ini barangkali kita, dan kebetulan saya juga menggunakan referensi itu, kersane niki ada yang salah kita betulkan. Dan ini pola penulisan koma niki sebetulnya niki sangat Indonesia gitu. Jadi bukan beraliran Arab. Jadi kalau di Arab itu sudah berbeda. Makanya kemudian editorialnya itu seharusnya itu lebih bagus. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki langsung mawon nggih. Dados niki karya niki sekali lagi dalam situasi seperti itu, dalam zona seperti itu, dan bagaimana kita harus memandang sebuah karya itu seperti itu. Takdim bukan berarti kita itu menghilangkan kritisisme kita sebagai seorang generasi Nahdiyin ya. Takdim tapi juga harus kritis, harus ada batasannya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbiasa nggih damel makna gandul nggih. Nek mboten terbiasa nggih mboten napa-napa. Niki tradisi pesantren yang sebenarnya nggih tidak boleh dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita mengawali saking niki sedasa menit malih niki kok no wanggung niki. Pripun niki? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa musyrikun.
Hamdan tegese muji. Maksudipun napa? Niki muji kelawan temenan. Terus ini hamdan niku muji dengan sangat. Wa tamjidan yo ngagungaken kelawan temenan. Liman keduwene wong kola ingkang ngucap sapa man fi kitabihi ing dalam kitab man al-mubin kang jelas. Niki maksudipun napa? Niki benten nggih di dalam redaksi bahasa Arab ada perbedaan antara kata al-mubin dengan al-wadih. Jadi wadihun itu kan jelas. Al-mubin itu nggih jelas. Perbedaannya nopo? Kalau al-wadih niku pun pertelo, jelas. Tetapi kalau al-mubin itu sebuah kejelasan yang sifatnya adalah aksiomatik. Jadi kalau aksiomatik itu berarti nopo? Ora iso diotak-atik. Niku al-mubin. Oleh sebab itu kalau di dalam tradisi para ulama-ulama kita, kalau itu mengutip ayat Al-Qur'an, berarti engkang menyampaikan Al-Qur'an itu sinten? Pertama itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Lek pun saking Allah Subhanahu wa taala berarti niku sampun sangat jelas. Kejelasannya itu lebih mengarah kepada aspek hujjah wa burhan. Aspek nopo? Aspek hujjah. Bahwa kalamnya itu tidak ada kebatilan. Niku kata menggunakan kata al-mubin. Kalau al-wadih niku pun jelas nggih, berarti biasa-biasa mawon. Ngoten nggih, niki perbedaanipun antara kata al-mubin dengan al-wadih. Wa huwa lan utawi man, maksudnya man di sini itu adalah zatun jalalah atau Allah Subhanahu wa taala. Astaqul qailin niki dados napa? Dados khabar. Iku luweh bener-benere al-qailin. Al-qailin berarti napa? Pira-pira ucapane wong. Dados niki wa huwa astaqul qailin, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang ucapannya ini sebenarnya enggak tepat kalau ucapan. Kalamnya itu benar. Benar itu berarti apa? Niki berarti kebenarannya itu tidak bisa diganggu gugat. Ketimbang dikaitkan atau dihubungkan dan dibandingkan dengan kalam atau perkataan-perkataan makhluknya. Wa huwa astaqul qailin. Kalau misalkan panjenengan niku sering mendengar para dai, para ustadz, para pencerahnya atau bahkan para khotib wa huwa astaqul qailin. Oh berarti dia adalah zat yang maha benar kalamnya. Nopo kalampun ingkang maha benar niku. Nah niki pengantaripun saking Syekh Isom ya. Syekh Isom niki lek kula maos bahasa Arab niki zauke pun zauk Arab niki. Dados niki binten nggih kalih kula kalih panjenengan barangkali nggih nulis niku tasik dauke niku tasik dauk Indonesia. Nyusun bahasa Arab tarkib niku bahasa tasik Jawa. Kadang kelihatan antara ini adalah zauknya orang Arab asli ataukah zauknya orang Indonesia yang zauknya tidak setara dengan orang Arab itu sangat kelihatan. Kalau panjenengan niku sering maos Arab, maka akan bisa membedakan. Oh, ini tulisannya kayak tulisan orang Arab gitu. Termasuk tulisannya pun Hadratus Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes niku termasuk ulama Nusantara yang mengarang kitabipun Sirajut Thalibin. Niku syarah atau penjelasan dari kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Niku pun zauke pun zauk Arab. Niku eco. Dados niku maos niku saged ngalir ngoten.
Nah niki Syekh Isom. Napa dawuhipun ingkang dianggap niku asdaqul qailin huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah niki pun surat Al-Qur'an. Niki surat At-Taubah. Lek teng kitab niki kan mboten wonten nggih. Mboten wonten niku. Lek nahkik secara ilmiah nggih. Niki huwallazi arsala rasulahu bil huda. Niki kira-kira di mana toh? Ini surat apa dan ayat berapa? Pramila niki lek teng kebiasaan kula riyen niku ketika menahke kitab. Niki nggih ngenten, niki diparingi footnote, ditaruh di bawah surat At-Taubah ayat 33. Niki 33. Huwa utawi Allah alladzi iku zat arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi maksudipun napa Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang diutus niku? Apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala itu? Bil huda. Kelawan nggawa pituduh atau petunjuk. Dados niku yang pertama Allah Subhanahu wa taala niku ngutus rasulnya, maksudnya rasul temriki niki niku adalah tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa nopo? Yang diutus niku nopo yang dibawa? Bil huda, kelawan nggawa pituduh. Maksudnya nopo? Petunjuk. Nah niki menarikipun ayyuhal hadirin wal hadirat, para ulama kita, kalangan ulama-ulama ahli tafsir misalkan, baik itu dari kalangan ulama ahli tafsir yang bercorakkan maksur ini ku nopo? Berarti ahli tafsir yang lebih banyak mengandalkan tradisi riwayat. Niku yang pertama, yang kedua baik itu dari kalangan ulama-ulama ahli tafsir yang mengandalkan corak rasional di dalam menafsirkan Al-Qur'an, niku juga memaknai bil huda ini dengan tegese ilmu. Contohnya pun napa lek teng tafsir bil ma'sur niku, misalipun tafsir kitab Tobari, tafsir kitab Qurtubi, tafsir kitab Ibnu Katsir. Nah niku termasuk tafsir klasik ingkang bercorakan bil ma'sur. Lek ingkang birra'yi kados napa? Menggunakan akal niku. Maksud menggunakan akal itu mboten murni menggunakan akal mawon tidak, tetapi aspek rasionalitas di dalam menentukan sebuah makna Al-Qur'an dan juga selektif di dalam menyeleksi sebuah riwayat yang ada itu lebih ketat. Misalnya pun apa? Misalnya pun kados kitab tafsiripun Imam Ar-Razi Mafatihul Ghaib. Bahkan corak tafsir rasional pun, nah niki yang berbeda aliran nggih. Berbeda aliran niki sanes Asy'ariyah, tetapi aliran ini pun adalah Mu'tazilah, seperti kitab napa? Tafsir napa? Al-Kasyaf. Tafsir Kasyaf niku tafsir karanganipun Imam siapa? Zamakhsyari. Nah, jadi dua tradisi penafsiran ini mereka sami-sami juga mengutip bahwa makna huda bil huda di sini adalah ilmu, tegese al-ilmu, maksudnya ilmu. Pertama napa? Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama niku untuk membawa sebuah ilmu. Agar supaya apa? Agar supaya niku disampaikan oleh umatipun. Kata ilmu di sini, huda di sini tegese ilmu nggih. Niki kadang nggih wonten para ahli tafsir yang mengatakan bahwa huda niku asy-syariah al-islamiyah atau ahkam al-islamiyah. Dia mengatakan, wah iku berarti napa? Syariat Islam. Huda niku. Karena apa? Antara syariat dan Islam itu sebetulnya itu tidak bisa, antara syariat Islam dengan ilmu itu tidak terpisah. Karena para ulama kita melakukan klasifikasi seperti itu adalah kersane kita itu bisa memetakan lebih mudah gitu loh. Bil huda niku ada kalanya dengan
ilmu, kedua syariah Islamiyah, dan yang ketiga ada ulama yang mengatakan bil huda itu dengan akhlakul karimah. Jadi tataran-tataran etika di dalam agama. Makna ini tidaklah bertentangan, tetapi saling melengkapi. Kita praktekkan, kita menganggap ketiga itu makna dari huda ini tidak menjadi permasalahan. Itu legal secara agama. Lek kula lebih cenderung nopo? Lek kula niki lebih condong kepada ilmu. Karena nopo? Karena syariah niku juz'un minal ilmi. Syariah itu bagian dari ilmu. Sementara akhlak itu huwa juz'un minal ilmi aidon, juga bagian dari ilmu. Jadi ilmu ini adalah puncak dari seluruh keilmuan, seluruh etika yang ada di dalam Islam. Niki sampun maghrib nggih. Sampun maghrib, nggih sampun ayo hadir wal hadirat. Insyaallah kita lanjutaken benjang, mugi-mugi biji niki saged istiqomah anggenipun kita ngaos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa fahman sahiha waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.